rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Hadirin sekalian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Salawat dan salam semoga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita ta'lim seperti biasa. Nanti kita tafsir dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa anwarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Fatihah yaitu surat Makkiyah atau Madaniyah ya, 1 ayat, ada 7 ayat. Tapi umumnya kebanyakan surat Al-Fatihah itu adalah ya. Tapi di sini Makkiyah atau Madaniyah ya. Ada memang surat yang diturunkan di Mekkah itu namakan Makkiyah. Kalau yang diturunkan di Madinah namanya surat Madaniyah. Tapi ada surat yang diturunkan di Mekah tapi disebut surat Madaniyah. Itu surat yang diturunkan di Mekah tapi setelah Rasul hijrah ke Madinah. Ya. Maka ayat yang turun walaupun di Mekah setelah Rasul hijrah ke Madinah maka disebut surat Madaniyah. Wasabi'ah siratal ladzina ila akhirih. Ayat yang ke-7 yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, sampai situ. In kanatil basmalah minha. Jika bismillah dihitung termasuk ayat daripada surat Al-Fatihah. Maka ayat ke-7-nya adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ayat ke-7. Kalau bismillah dimasukkan include ke dalam surat Al-Fatihah. Wa illam takun minha fasabi'ah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kalau ada yang berpendapat ya, dan ada kalau baca surat Al-Fatihah ngimamin apa kita sholat, ada yang sebagian nggak baca Bismillah tanpa membaca Bismillah karena dianggap bahwa Bismillah itu tidak termasuk ke dalam ayat dari surat Al-Fatihah. Makanya kalau kita ngaji jangan menyalahkan orang, ya, karena ada pendapat-pendapat gitu. Apakah boleh kita mengambil atau mengikuti pendapat yang berbeda? Boleh nggak? Mereka para ulama, mereka lebih alim daripada kita, mereka luas ilmunya, kita tinggal ngikutin aja, selamat ya. Maka jangan menjadi satu perdebatan atau satu permusuhan, apalagi jangan ya. Kalau orang yang ilmunya luas dia akan mengerti, oh ya silahkan mau baca Fatihah ya, silahkan mau nggak baca Fatihah ya silahkan. Jadi kalau tidak Fatihah tidak termasuk ke dalam Bismillah tidak termasuk ke dalam surat Al-Fatihah, maka ayat yang ke-7-nya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin tidak akhirnya. Wa hiya mustamilah ala arba'ati anwa minal ulum. Surat Al-Fatihah ini mengandung 4 ya macam keilmuan. Ya, 4 macam disiplin keilmuan. Ini surat Al-Fatihah betul-betul ya memiliki makna yang dalam. Surat yang begitu pendek tapi setiap kita sholat, bahkan wajib di dalam sholat itu surat Al-Fatihah. La sholat liman lam yaqra bi Fatihatin. Orang yang tidak membaca Fatihah dalam sholatnya maka tidak sah, karena termasuk rukun dalam sholat. Kalau kita mau tawasul Fatihah,
Ada 4 macam disiplin keilmuan. Ya, ahadiha yang pertama adalah ilmil usul, ilmu pokok. Usul itu pokok. Ya. Usuluddin, pokok-pokok agama. Ada khusus kalau di kampus itu universitas ada namanya jurusan ya usuluddin gitu ya. Fakultas apa itu? Kalau dulu saya dakwah ya usuluddin, tapi ada sekarang fakultas tersendiri usuluddin. Waqad jumi'atil uluhiyah fi alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Nah, di dalam alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim itu mengandung makna uluhiyah, ketuhanan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Rabbil alamin, ya Tuhan yang mengatur seluruh alam. Ilah Tuhan, Rabbun Tuhan juga. Tapi maknanya, fungsinya beda. Kalau Rabbun pasti alamin. Kenapa? Karena yang mengatur alam. Tapi kalau ilah itu urusannya kepada ubudiyah. Ya, ubudiyah, ilah, ilahun, Tuhan yang disembah. Wan nubuwat fil ladzina an'amta alaihim. Dan tentang kenabian ada di ayat yang berbunyi alladzina an'amta alaihim. Nah, itu tentang nubuwat. Ya, terkandung makna kenabian. Wadarul akhirah fi malik, ya, wadarul akhirah fi malik yaumiddin. Ya. Dan tentang akhirat, ya, makna tentang akhirat itu terkandung di dalam ayat malik yaumiddin. Malik Tuhan, ya, atau raja boleh, yang merajai, ya, yaumiddin hari pembalasan. Ya, yaum hari, ad-din dimaknakan itu adalah hari pembalasan, yaumul qiyamah. Wasaniha, dan yang kedua, ya, yang kedua itu ilmu furu. Ilmu furu itu ilmu cabang, ya, tidak pokok. Kalau pokok itu biasanya akidah, ya. Nah, kalau furu ini cabang. Makanya orang yang banyak berselisih di furu, masalah-masalah furu iya, cabang-cabang, ya, nggak masalah itu. Tapi kalau masalah yang pokok, masalah akidah, berbeda, nggak bisa, harus sama, ya. Kita yakin kepada Allah, beriman pada Allah, beriman kepada rukun iman yang 6, ya itu harus sama. Ada orang yang meyakini rukun iman ada 5, ada. Saya punya dosen ada, ya, tapi akhirnya mentok juga. Dia nggak percaya takdir, nggak ada takdir itu. Tapi ketika dia tidak punya anak, ditanya kenapa Prof, kok profesor nggak punya anak? Itu udah takdir Allah. Mentok juga. Mau bilang apa? Ya, jadi memang ada takdir Allah. Ya, jadi kita itu hal-hal yang pokok, ya, yang hal seperti itu nggak bisa didebatkan. Ya. Nah, kalau masalah furu'iyah yang lain-lain itu silahkan, nggak masalah. Ya, ilmu Allah maha luas. Kemudian berbeda itu adalah rahmat. Ya, berbedanya kita cara pandang, ya, kemudian tentang paham yang furu'iyah itu rahmat. Nah, ikhtilafu ummati rahmatun. Ikhtilafnya umatku itu adalah rahmat, karena makin berkembangnya ilmu dengan adanya ikhtilaf itu, berkembangnya pemikiran-pemikiran. Karena kalau nggak ada ikhtilaf, nggak berkembang ilmu. Nah, furu'iyah boleh. Wa a'zamuhu al-ibadah, ya. Dan yang paling besarnya, ya, furu itu adalah masalah ibadah. Wahya maliyah wa badaniyah, yaitu materi
dan fisik ya. Wahuma muftaqiratani, keduanya itu butuh ila umuril ma'asi minal mu'amalah, butuh terhadap perkara-perkara ma'as kehidupan atau dunia ya. Ma'as bisa diartikan dunia. Minal mu'amalat, dari mu'amalah. Mu'amalah itu ya sosial ya, termasuk wal munakahat, dan pernikahan. Wala budda laha minal ahkam allati taqtadiha al awamir wan nawahi, dan di situ juga harus ada ya hukum-hukum yang berkenaan dengan awamir, perintah, wan nawahi, dan larangan. Ada perintah dan ada larangan. Wasalisuha, dan yang ketiganya ilmu tahsilil kamalat. Ini surat Fatihah ya, kandungan dari surat Al-Fatihah. Ilmu tahsilil kamalat, ilmu yang menghasilkan, mencapai kamalat, kesempurnaan hidup. Wahwa ilmu akhlak, yaitu ilmu akhlak. Makanya orang yang udah bagus akhlaknya itu udah sempurna orang. Gitu ya. Makanya Rasulullah itu diutus itu untuk apa? Enggak untuk apa-apa, bukan untuk memperbaiki ekonomi, memperbaiki budaya, tidak, memperbaiki sosial politik, enggak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini hanya untuk menyempurnakan akhlak manusia. Karena segala segala disiplin ilmu atau segala amaliyah kita itu bermuara kepada akhlak. Ujung-ujungnya sholat kita itu akhlak. Akhlak kita kepada siapa? Kepada Allah. Akhlak kita kepada siapa? Kepada manusia. Karena sholat itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Orang yang tidak berbuat keji dan munkar adalah orang yang berakhlak. Paham ya? Jadi segala amaliyah kita, ibadah yang kita lakukan bermuara kepada akhlak. Maka akhlak ini adalah ilmu tahsilul kamal, ilmu yang menghasilkan satu kesempurnaan. Wa minhu al istiqomah, dan dari ilmu kamalat itu, kesempurnaan itu adalah sebagiannya adalah istiqomah ya. Istiqomah fit thoriqah adalah ilmu tentang istiqomah di dalam thoriqah. Berthoriqah itu artinya menempuh jalan mendekatkan diri kepada Allah. Istiqomah, kalau kita kan nggak istiqomah, zikir aja bisa istiqomah jago. Ayo, zikir habis sholat aja bisa istiqomah jago. Kadang-kadang sibuk inilah, sibuk itulah, pasti ya kita mau istiqomah susah. Zikir aja habis sholat deh, zikir atau sholat rawatib aja tuh, ba'diyah qobliyah, kita istiqomah susah. Makanya istiqomah itu ya ganjarannya besar. Al istiqomah khairum min alfi karam. Istiqomah itu lebih besar ya faedahnya daripada 1000 karomah. Orang yang punya karomah itu udah orang hebat. Ulama-ulama kita, para wali punya karomah. Karena apa? Karena istiqomah. Ya dagang pangsit kalau istiqomah insyaallah punya karomah dia. Iya, apapun ya yang kita lakukan itu kalau istiqomah insyaallah ya istiqomahin. Nah, sehingga nanti akan terwujud ya karomah. Orang kita dulu nggak pinter-pinter kok ngaji, ya cuman taat sama gurunya. Kalau kata gurunya baca nih habis sholat Fatihah 7 kali dibaca terus, punya karomah. Kalau kita enggak, ilmu banyak, ngaji sono sini ya ilmunya banyak tapi nggak pernah diamalin, nggak pernah diistiqomahin, itu doang bedanya.
Orang sekarang pinter-pinter kalau ditanya. Orang tua kita zaman dulu ngaji itu paling dapat dari kiai ini, amalan ini langsung diamalkan dan diistiqomahin. Nah, inilah ya bidang kita. Wa ila dzalika al-isyarah biqaulihi. Ya. Oleh karena itu menunjukkan biqaulihi wa iyyaka nasta'in. Ya. Di situ ya tahsil kamalat itu ayatnya adalah wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Ini sebenarnya ini ayatnya iyyaka didahulukan. Ya, maf'ulnya didahulukan. Artinya apa? Taksis nih. Ya, mengandung makna khusus. Harusnya bisa nasta'in, nasta'inuka boleh. Ya, tapi di sini didahulukan maf'ulnya iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Ya, nah ini kalimat kalau dibahas ya mengandung makna yang mendalam. Waqad jumi'atis syariah kulluha fi siratil mustaqim. Ya. Dan sungguh terkumpul syariat itu semuanya seluruhnya fi siratil mustaqim. Di kalimat atau ayat siratal mustaqim. Terus tentang syariat. Siratal mustaqim itu adalah jembatan siratal mustaqim. Di situ mengandung makna syariat. Wa rabi'uha ilmul qasas wal akhbar. Yang keempat, di dalam surat Al-Fatihah mengandung juga ilmu tentang kisah-kisah dan khobar ya. Khobar itu pemberitahuan atau berita ya, berita-berita. Anil umamil khaliyah, tentang umat-umat terdahulu. Khaliyah, madiyah sama ya. Waqad jumi'atis su'ada minal anbiya wa ghairihim fil ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Maka terkumpullah ya as-su'ada, orang-orang yang hidupnya bahagia. Minas su'ada, orang-orang yang bahagia ya dari kalangan siapa? Anbiya, para nabi. Wa ghairihim, dan selainnya para nabi ya, orang soleh ya. Maka terkumpul di dalam lafaz atau ayat alladzina an'amta 'alaihim. Ya, an'amta 'alaihim itu maknanya adalah orang-orang yang bahagia dari kalangan para nabi. Wal asqiya, dan orang-orang celaka minal kufar fi ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah ini. Ya, jadi ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ini mengisahkan tentang orang-orang yang celaka dari golongan orang-orang kafir, orang-orang munafik. Nah ini ghairil maghdubi 'alaihim. Kita belum masuk tafsirnya. Nah ini orang-orang yang celaka ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dijelaskan panjang ya. Bismillah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman itu Maha Pengasih. Maha Pengasih, tidak pilih kasih. Itu sering disampaikan tuh kalau khatib Jumat, kiai-kiai, Allah yang Maha Pengasih tidak pilih kasih. Betul. Kenapa? Karena maknanya Ar-Rahman ini Maha Pengasih fid dunya. Allah Maha Pengasih di dunia ini. Allah kasih semua. Bukan hanya orang Islam, orang yang beriman, orang yang rajin sholat, orang yang rajin zikir yang dikasih Allah. Bahkan orang yang gak pernah beribadah kepada Allah dikasih.
Bahkan orang yang ingkar sekalipun tidak beriman kepada Allah dikasih oleh Allah. Bahkan mereka bagiannya lebih banyak daripada kita. Kalau urusan dunia dikasih oleh Allah. Ini namanya Allah Maha Pengasih. Pengasih, dikasih semua oleh Allah. Nggak ada yang nggak dikasih. Hatta sampai binatang yang melata pun ya rizkinya ditanggung oleh Allah. Ditanggung oleh Allah. Cicak yang nggak bisa terbang, makanannya nyamuk yang bisa terbang. Nyamuk diberikan oleh Allah, diarahkan ya mendekati cicak sehingga cicak bisa memakan nyamuk. Allah kasih rezeki. Orang yang sakit aja nggak kerja pun Allah kasih rezeki. Bahkan lebih enak dia kasih makan ayam, daging yang enak-enak. Nah, ini rezeki ya. Ar-Rahim, Maha Penyayang ya. Maha Penyayang itu tak terbilang. Artinya apa? Allah Maha Penyayang khusus, ini khususnya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Kapan? Nanti di akhirat, bukan di dunia. Ada air panas saya. Mau air panas. Ini masuk apa? Ya. Jadi bukan di dunia. Kalau sayangnya Allah itu ya khusus bagi orang-orang yang beriman, nanti di akhirat. Maka orang-orang yang tidak beriman, tidak beribadah kepada Allah tidak akan mendapatkan sayangnya Allah. Ya, tidak disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kasih sayang Allah. Nah, makanya kita nih jangan iri ya kalau memang hidup kita di dunia ini kurang beruntung ya. Bukan berarti Allah nggak sayang sama kita, justru Allah sayang. Karena cenderung orang yang dikasih keluasan hidup di dunia, dia akan lupa kepada Allah ya, lupa. Orang yang cenderung dikasih nikmat hidup di dunia cenderung akan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru ujian Allah itu ada dua. Diuji orang itu dengan kesenangan, diuji orang itu dengan kesusahan. Kebanyakan orang lebih lulus diuji dengan kesusahan daripada diuji dengan kesenangan. Karena orang yang diuji dengan kesusahan berarti Allah itu sayang. Kenapa? Karena dengan diuji dengan kesusahan orang itu akan selalu mendekat kepada Allah. Yang celakanya lagi, kalau dua diuji dengan kesusahan malah jauh dari Allah. Itu yang lebih celaka. Tapi kalau orang yang diuji dengan kesenangan, dia cenderung pasti menjauh. Karena dia ya lupa, dia terlalu asik dengan dunia. Karena semua serba punya dia. Ya, apapun yang dia inginkan dia bisa lakukan. Ya, sehingga lebih kubur dunia itu. Maka akan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lebih bahaya. Ya. Alhamdulillahi wa syukurlillah bini'amihi as-sawabi ala ibadihi alladzina hadahum lil iman. Ya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat. Kenapa nih kita selalu disuruh bersyukur kepada Allah? Tapi kita bersyukur juga Allah hanya suruh ya mensyukuri nikmat Allah. Tidak harus menghitung nikmat Allah. Andaikan kita menghitung nikmat Allah, maka tidak akan sanggup kita menghitung. Itu ya. Yang disuruh Allah itu apa? Uskuruli wala takfur. Bersyukurlah kepadaku. Cuma disuruh bersyukur. Bukan disuruh menghitung. Kalau disuruh menghitung, Masya Allah, dari pagi sampai tidur kita nikmat kita udah berapa? Kalau kita menghitung, nggak akan sanggup. Wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu ya, ingin menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, maka tidak akan sanggup. Ya, menghitung nikmat Allah, ini bersyukur. Tapi
orang yang bersyukur itu dia amat sedikit orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu. Bahkan Sayyidina Umar pernah mendengar ada seorang pemuda berdoa. Ditanya oleh Sayyidina Umar, ya Allah, jadikanlah saya termasuk golongan orang-orang yang sedikit. Umar kaget kan, kenapa kamu minta dimasukkan kepada golongan yang sedikit? Karena dalam Al-Quran dijelaskan, wa qalilum min ibadiyas syakur, amat sangat sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur kepada. Maka dia minta digolongkan kepada orang-orang yang sedikit. Yang sedikit itu orang yang bersyukur kepada Allah. Gitu. Sedikit, sangat sedikit yang bersyukur pada Allah. Ya, padahal Allah memberikan begitu banyak anugerah nikmat. Karena kita hanya mengukur nikmat itu sebatas materi, sehingga kita nggak merasakan nikmat yang Allah berikan.